Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih sampai saat ini Anda masih menyaksikan konten dari Homeschooling Bintang Mulia. Kami adalah homeschooling yang terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah. Tapi jangan heran ya kalau siswa-siswi kami itu tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan beberapa warga negara Indonesia yang ada di luaran sana itu juga memilih anak-anaknya untuk bersekolah di Bintang Mulia ini. Lah kok bisa ya? Nah, supaya Anda semuanya bisa mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang Bintang Mulia Homeschooling, saya arahkan Anda untuk coba buka IG kita, website kita ya di www.bintangmulia.org supaya Anda punya wawasan bagaimana sekolah online itu bisa dilakukan secara menyenangkan dan juga tentunya kualitasnya juga oke. Nah, itulah kita Bintang Mulia. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya kepengen ngobrol tentang pembelajaran di Indonesia yang sebetulnya entah dengan adanya pandemi ini saya bersyukur atau harusnya sedih ya. Karena gini sebetulnya, ketika pandemi ini datang, ternyata kurikulum kita itu dia tidak bisa menjawab tantangan untuk pembelajaran dilakukan dengan baik. Jika kawan-kawan semuanya ingat pada awal pandemi, tahun-tahun pertama, itu kita berkutat dengan wacana atau para orang tua yang menginfokan bahwa anak-anak mereka itu bosan untuk belajar online. Belajar online itu ternyata kacau ya. Ada beberapa yang belum punya gadget tapi terpaksa harus punya, atau mungkin anak-anaknya harusnya belum mengenal gadget tapi karena ada pandemi belajar online akhirnya mau tidak mau orang tua melanggar itu dan harus diketahui. Nah, ternyata repotnya adalah tadi kurikulum kita ternyata dia tidak bisa sefleksibel dengan baik. Ini baru ketahuan setelah kita kena pandemi seperti sekarang ini. Kita akhirnya menurunkan grid standar pembelajaran yang selama ini sudah kita berikan. Materi itu pun cakupannya juga dia tidak bisa kita tuntaskan dengan full ya. Pasti akan ada beberapa grid yang dikurangi. Namun fokus saya bukan di situ. Fokus saya adalah sebetulnya apa yang kita lakukan pembelajaran di saat pandemi ini itu intinya adalah mengembalikan pembelajaran pada ruh esensinya. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebetulnya pembelajaran itu dia tidak menghafal. Pembelajaran sebetulnya tidak mencari nilai yang distandarkan. Satu-satunya aspek yang kepengen dikalahkan adalah sebetulnya wawasan untuk diri sendiri. Contoh, pada awalnya saya belum tahu tentang pengetahuan di level 5 misal. Tapi karena saya sudah belajar, maka saya harusnya bisa mengetahui pengetahuan di level 6. Bukan karena saya lulus di level 5, karena nilai saya itu standar kelulusannya di atas rata-rata. Bukan harusnya. Belajar itu kembali pada keinginan diri sendiri untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dalam diri sendiri, dialog-dialog dengan diri kita sendiri, ya kan? Makanya terkadang ilmu-ilmu yang lebih sering digunakan atau lebih sering terpakai adalah ilmu-ilmu untuk menuntaskan kemampuan di masa depan. Tapi ternyata nilai itu merubah segalanya ya. Patokan nilai itu kemudian menjadi dewa, yang mana anak nilai 9 itu pasti dianggap sebagai anak yang pintar. Padahal semua anak itu pintar, hanya saja dia memiliki kepintaran atau kekhususan di bidang masing-masing. Anak yang pintar seni dia tidak bisa dibandingkan dengan anak yang pintar olahraga, ya kan? Dua-duanya pintar, tapi pada bidangnya masing-masing. Itulah pendidikan dan itulah anak-anak kita untuk investasi masa depan. Saya ada pertanyaan untuk kawan-kawan semuanya yang mendengarkan podcast ini. Kita memprediksi sebetulnya hingga 5 tahun pandemi ini itu nanti akan baru bisa tertangani dengan baik. Sekarang kita baru melewati 2 tahunnya. Di tahun kedua akhir ini kita sedikit agak bisa memegang kendali. Tapi saya kurang tahu apakah nanti berikutnya akan bisa terkendalikan atau sebaliknya muncul varian-varian baru. Nah, pertanyaan saya bagi Anda semuanya yang menyaksikan hingga saat ini,
Coba tulis di kolom komentar, menurut Anda apa hasil dari pembelajaran online yang sudah 2 tahun dilakukan saat ini untuk anak-anak di masa depan. Kalau ternyata hasilnya adalah baik, maka kita apresiasi, berarti sekolah itu memiliki kurikulum yang baik. Namun jika ternyata mayoritas semuanya itu adalah jeblok, artinya tidak memiliki kontribusi yang signifikan, boleh nggak kalau saya menawarkan bagaimana kalau anak-anak kita ini belajarnya adalah dengan model-model bebas, tanpa harus ada mata pelajaran yang melabeli pembelajarannya, tanpa harus ada nilai, tapi lebih kepada kebebasan dia ingin belajar apa, minat bakatnya apa, dan kemudian nanti bisa menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri, digunakan untuk melanjutkan kehidupan. Silakan jawab menurut apa yang menurut Anda benar di kolom komentar.